Isi rekaman tidak pernah diputar di dalam pengadilan? Tidak sama sekali. Kenapa? Hakim tidak mau. Itu yang saya sering kemukakan. Ini patut diduga juga hakim melakukan obstruction of justice, menutup-nutupi dan menghalang-halangi. Menghalang-halangi peradilan. Padahal prosesnya dia yang harus memimpin peradilan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Eras kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cerdas ya. Di depan saya ada sekarang entah lawyer atau politisi nggak jelas. Ya, yang baru saja mengoprak-oprak Komisi Yudisial ya, Bang Ahmad Yani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menjawab salamnya kurang sohe, maka diragukan sebagai ketua umum Masumi. Masumi itu Masumi doang ya, Bang? Nggak ada majelis suro gitu, nggak ada. Masumi. Jadi Partai Masumi. Partai Masumi. Partai Masumi diambil dari badan hukumnya waktu Abdullah Yahya. Oke, good ya. Mudah-mudahan ikut pemilu. Tapi saya mau tanya yang itu. Nah, sebelum yang itu, tapi yang ini dulu. Karena yang itu penting juga ya. Karena ada perkembangan menarik 7 parpol yang berkoalisi di istana. Oh, menarik itu. Nah, karena kenapa saya mau tanya itu? Saya khawatir tiba-tiba pesta Pilpres ini hanya di antara 7 parpol itu saja. Sangat mungkin. Sangat bisa sekali. 2-3 calon kan? Iya, sangat bisa sekali. Bisa-bisa 1 calon nanti. 1 calon kan masih kontroversial karena aturannya belum jelas. Tapi ngapain 1 calon, 2 calon aja kan? Calon boneka 1 ya? Ya kan kira-kira banyak modelnya pilkada. Ya kan kira-kira begitu. Tapi saya mau tanya soal kemarin tuh Bang, itu ke KY ya. Saya sempat juga membuat. Ya, saya sudah tonton itu. Sudah tonton baca ya? berita dari CNN ya. Iya, itu soal Napoleon Bonaparte ya, itu bukan jenderal dari Prancis tapi seorang irjen ya, inspektur jenderal yang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihukum 4 tahun. Kasusnya adalah kasus Red Notice Joko Chandra atau kasus lain? Dia diduga terima uang. Oke. Dari Joko Chandra ya. Sehubungan dalam kasus ada surat menyurat sesungguhnya ya kan yang dilakukan di bidang di bagiannya itu ke imigrasi. Yang menyangkut masalah pemberitahuan bahwa tidak ada lagi atas nama Joko Chandra itu tercatat red notice-nya dia hilang. Dia hanya memberikan informasi bahwa nama Joko Chandra. Red notice ya. Pokoknya dalam kasus red notice. Tapi jangan jauh-jauh begini. Nanti nggak keluar. Jadi dalam kasus red notice dan 4 tahun penjara karena dianggap menerima suap. Suap senilai? Suap 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah. Yang dibagikan secara bertahap katanya seperti itu. Oh, dibagikan secara bertahap. Oke. Lalu yang dipermasalahkan apanya? Tapi sorry, ini kasusnya masih banding ya? Kasasi sekarang kita. Banding ditolak? Banding dikuatkan putusannya. Iya, artinya banding ditolak kan? Banding ditolak. Yang banding kan pihak Napoleon Bonaparte. Kemudian sekarang kasasi. Nah, di kasasi dia minta saya sebagai advokatnya. Oke, sebagai kuasa hukumnya ya. Dan bersamaan juga saya diberikan kuasa untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Oke, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tersebut. Sampai jumpa di pengadilan dunia. Biasanya gitu. Bukan pengadilan akhirat atau Habib. Pengadilan dunia, karena kita masih berharap ada keadilan di dunia. Itu apa persoalannya? Persoalannya apa? Ya, yang tentu kan laporan kita ke KAI ini menyangkut dugaan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Ya. Pertanyaan, pelanggaran perilaku dan kode etik yang mana seperti itu? Ada 3 hal besar sesungguhnya. Yang pertama yang harus diketahui juga Bang Refli, jauh sebelum masuk pengadilan, saudara Napoleon Bonaparte ini telah berjanji melalui salah satu media nasional menyatakan bahwa dia akan buka-bukaan
terhadap kasus ini. Dan buka-bukaan ini menunjukkan bagaimana grand design ini, terus siapa yang menerima kalau aliran dana, terus pejabat-pejabat mana yang terlibat dalam proses ini. Dan dia betul-betul berharap proses pengadilan ini bisa membuka kotak Pandora itu semua. Karena dia terbayang dulu kalau seorang irjen mau buka-bukaan berarti ada yang lebih hebat dari irjen ya. Pasti. Dan dulu kan pernah dia menganggap, pada waktu kita ingat beberapa tahun yang lalu sidang di Mahkamah Konstitusi kan buka juga tuh rekaman suara. Susnodo Aji dulu itu. Anggodo, kasusnya Anggodo waktu itu kan yang melibatkan Susnodo Aji. Kasus Anggodo itu seperti itu. Dan padahal kalau kita lihat sesungguhnya pengadilan Mahkamah Konstitusi itu bukan bicara material, itu kan menguji norma. Tapi itu pun untuk mencari korelasinya itu hakim di Mahkamah Konstitusi membuka. Nah, ini mahkamah di peradilan Jakarta Pusat ini yang seharusnya memang membuka itu karena kebenaran material dan mengungkap semua itu tidak terjadi. Nah, waktu itu buka rekaman itu ditolak oleh jadi pada waktu sidang tanggal 8 Februari 2021 itu ya kan, bahwa Napoleon Bonaparte menyatakan kepada hakim bahwa dia kan punya hak untuk menyatakan dia tidak bersalah. Dan Undang-Undang Tipikor itu hak ingkar lah. Dengan mengajukan pembuktian terbalik terbatas. Kata hakimnya apa? Dia punya rekaman pembicaraan ini. Oleh karena itu hakim menyetujui. Maka pada sidang berikutnya hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan pihak-pihak yang disebutkan ada di dalam rekaman tersebut. Itu siapa? Yaitu Tommy Sumardi dengan Brigjen Prasetyo Utama. Tommy Sumardi itu siapa? Tommy Sumardi inilah orang yang menjadi penghubung-hubung atau orangnya Joko Chandra lah, seperti itu. Dia pengusaha juga? Nah ya, nggak jelas pengusahanya. Nah, dalam konteks ini dia dihukum juga? Dihukum. Kena berapa tahun dia? Dia kena 2 tahun. 2 tahun dan dianggap terlibat dalam kasus ini juga? Terlibat kasus ini. Pokoknya kalau klaster, kalau bicara klaster, kalau klaster kepolisian, kalau dianggap yang seorang yang perantara yang mengaku diri pengusaha itu ada namanya Tommy Sumardi. Kalau di kejaksaan ini kan ada klaster yang namanya Rahmat. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara umum ini permufakatan jahat ya? Hitungan ininya permufakatan jahat gitu ya? Permufakatan jahat tidak hanya melibatkan satu institusi, melibatkan banyak dan melibatkan petinggi-petinggi seperti itu. Nah, oleh karena itu kan setelah disetujui, maka hakim pada waktu itu memerintahkan betul kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan si Tommy Sumardi dan Prasetyo Utomo. Prasetyo Utomo. Brigjen. Prasetyo Utomo itu Brigjen Prasetyo Utomo dihukum juga? Dihukum juga. Berapa tahun dia? Dia dihukum 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Sama dikeluarkan juga di pengadilan tinggi itu? Dia tidak banding. Dia tidak banding, dia langsung terima? Iya, seperti itu. Karena dia dianggap terima suap juga? Terima, dia perantara dan dia mengakui. Berapa? Ya, saya nggak tahu berapa jumlah nominalnya. Dia enak sekali ya, bukan enak ya maksudnya kok terima suap hukumannya lebih ringan dibandingkan Habib Rizik. Hanya gara pernyataan bahwa dia sehat. Ente waras. Jadi masalahnya mengapa kemudian hakim menolak untuk? Nah, pada sidang kedua kan pada sidang yang sudah dijanjikan, tadi seminggu kemudian kan tanggal 8. Maka jaksa tidak menghadirkan sebagaimana perintah. Menurut jaksa itu tidak ada di berita acara pemeriksaan. Nah, ini untuk Sobat RH, bisa nggak kita tidak menghadirkan saksi kalau dia tidak ada di BAP? Bisa sekali, itu kan hak. Kita kan ada saksi, ada cap, kan tidak pernah di BAP. Nah, itu penting bagi Sobat RH ya. Atau saksi yang meringankan, tentu dia belum tentu tidak di BAP. Kan ini posisi yang menghadirkan kan terdakwa. Dan kadang-kadang kan disimpan pada waktu nanti baru dibuka di persidangan seperti itu. Tapi kenapa jaksa yang harus menghadirkan? Kenapa? Karena kan terdakwa tidak menghadirkan. Kan dia tidak punya otoritas, karena ini kan di bawah sudah dia ini kan Tommy Sumardi di dalam tahanan. Ya kan? Maupun Prasetyo Utomo di dalam tahanan juga. Jadi ruang itu yang dimanfaatkan oleh jaksa karena dianggap tidak ada dalam BAP mereka. Mereka tidak mau menghadirkan. Tidak mau menghadirkan. Tapi kalau diserahkan kepada
terdakwa tidak punya otoritas. Dan dia ditahan, bagaimana dia mau menghadirkan kan? Tapi kan hakim bisa memerintahkan. Sudah diperintahkan pada waktu yang awal itu. Tapi tidak bisa bilang. Tidak dilaksanakan. Begitu tidak dilaksanakan, hakim tidak lagi sudah. Oh, sudah. Enak sekali. Sudah, kalau begitu serahkan saja isi rekaman tersebut. Isi rekaman tidak pernah diputar di dalam pengadilan. Tidak sama sekali. Kenapa? Hakim tidak mau. Oh, hakim tidak mau. Tidak mau. Itu yang saya sering kemukakan. Ini patut diduga juga hakim melakukan obstruction of justice, menutup-nutupi dan menghalang-halangi peradilan. Padahal prosesnya dia yang harus memimpin peradilan itu kan, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, itu menurut saya sudah tidak patut. Obstruction of justice justru dilakukan oleh hakim sendiri. Biasanya kan dilakukan oleh pihak-pihak lain. Pada umumnya kan lawyer seperti itu kan, untuk menutup-nutupi seperti itu kan, kliennya seperti itu. Yang Bang Yani adukan itu apanya? Dan permintaan ke KY itu apanya? Nah, jadi ada 3 yang kita itu. Satu kan itu, bahwa kita duga menutup-nutupi, menghalang-halangi. Padahal ini haknya terdakwa. Dan hakim awalnya sudah setuju. Kok berubah menjadi tidak setuju atau menyetujui paling tidak pandangan dari jaksa penuntut umum. Ini kan pertanyaan yang seperti tidak menghadirkan. Yang tidak menghadirkan seperti itu, dengan hal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua yang kita laporkan itu kan Napoleon Bonaparte ini kan dituduh menerima suap. Siapa yang menyatakan memberi suap itu? Tommy Sumardi. Seharusnya kan dia harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Tidak bisa hanya dengan keterangan satu orang. Dan Tommy Sumardi pernah dihadirkan? Nah, diterangkan di pengadilan, memang Tommy Sumardi dihadirkan dan menyatakan bahwa dia betul memberi uang. Pernyataannya Tommy Sumardi itu. Tapi dia harus kan didukung oleh bukti-bukti yang lain. Tidak ada satupun saksi yang menguatkan. Baik di BAP maupun di fakta persidangan tidak ada satupun, dan tidak ada bukti-bukti yang lain mendukung. Bahkan kalau dalam persidangan ini antara keterangannya Tommy Sumardi dengan keterangan orangnya Joko Chandra, kan Tommy Sumardi kan menyatakan dia memberikan uang kepada Napoleon Bonaparte sebesar 7 miliar yang bertahap dengan mata uang US dengan Singapura. Dan uang Singapura menurut Tommy Sumardi adalah itu istilah dulu kan Apple Washington. Apple Washington apa Apple Singapura. Itu ingat jadi Bang Rep, dia udah lama itu. Kawan kita masih di dalam itu. Itu. Ya kan? Nah, Tommy menyatakan bahwa pecahan uang yang Singapura itu uang ribuan. Sedangkan yang dari Joko Chandra menyatakan tidak, saya memberikan uang itu adalah uang pecahan 100-an. Ini kan berarti itu saja sudah berbeda ya. Berbeda. Kalau uang ribuan, si Napoleon Bonaparte ini karena basisnya reserse, dia ingin membuktikan betul bahwa dia tidak menerima itu, dia membuat simulasi dummy. Kalau uang ribuannya yang sebesar ini kan dia 7 miliar dengan tahapan ada 5. Sebesar ini, kalau ini sebesar ini. Bagaimana dia mau masuk kantongnya seperti itu kan, uangnya tidak tiba seperti itu. Nah, itu pun di pengadilan sudah tidak ada kuat untuk membuktikan. Tommy Sumardi juga dalam keadaan bingung. Uang itu kamu bawa, bagaimana cara membawa itu? Kalau dianggapnya uangnya ribuan, bagaimana cara kamu membawa uang ribuan? Ini damainya uang ribuan nih. Kamu masukkan kantong kan, kamu sampai malah hakim kata menurut keterangan, oh iya saya tahu kalau uang ribuan itu uang Singapura itu lebar kata menurut majelis hakim menyatakan seperti itu. Nah, satu itu. Yang kedua adalah jadi uang 1.000 dolar Singapura ya. Jadi kita nenteng-nenteng selembar itu 10 juta itu. 10 juta. Kalau dulu kan malah ada 10.000 kan? Ya, 10.000. 10.000 itu. Karena katanya uang itu sengaja dibuat untuk pejabat Indonesia kan. Biar gampang naruh uang di Singapura ya. Nah, gitu. Kalau kita lihat lagi dengan pernyataannya orangnya Joko Chandra bahwa uang itu ada pecahannya 100 itu lebih banyak lagi. Untuk buat dami-dami seperti itu. Nah, keterangan itu juga adalah tidak didukung, termasuk Brigjen Prasetyo Utomo. Dia menyatakan seperti itu. Jadi kan dia hanya tunggal. Kan kalau dalam teori pidana itu keterangan satu tidak nulus testis itu seperti itu. Saksi bukan saksi. Seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang kedua, dan bukti hanya Napoleon Bonaparte itu minta betul seharusnya penyidik itu menyita CCTV yang ada di lantai 11.
11 Kejaksaan Agung. Bukan di kantor Mabes Polri, TNCC itu kan. Itu kan gedung tempat dia bekerja. Itu kan ketahuan nanti. Tapi polisi menghadirkan adalah CCTV yang ada di lantai 1. Yang hanya lihat ada Tommy Sumardi datang. Kan kalau datang ke lantai 1 kan tidak menunjukkan, membuktikan bahwa Tommy Sumardi bisa ke lantai 11 seperti itu. Itu. Kenapa hanya dihadirkan yang CCTV lantai 1 yang memang ada gambarnya Tommy Sumardi. Dan itu kelihatan dari durasi jamnya itu hanya beberapa menit setelah itu pergi. Nah, keterangan juga dari orangnya orangnya Joko Chandra yang menyatakan dia terima itu adalah jam sekian. Ya kan, artinya pada waktu jam sekian itu Joko Chandra itu ada di Hotel Mulia, si Tommy Sumardi itu ada di Hotel Mulia, bukan ada di kantornya. Ini teori alibi ya. Karena itu jam kan menunjukkan kalau memang ada kan nggak masa orang dalam satu waktu bisa ada di 2 tempat. Itu kan tidak mungkin itu. Kecuali ilmu kanuragan yang cukup tinggi itu. Itu ada film serial dulu ada di serial radio apa itu? Kamandanu. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Gitu. Yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah ini. Dan ini menurut saya sudah sangat fatal dilakukan oleh ketua majelis hakim yang juga menjabat sebagai ketua pengadilan.